Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, tentang hakikatnya bid'ah itu apakah yang dimaksud bid'ah? Karena kalau orang Islam itu melakukan bid'ah itu akan masuk neraka, gitu kan? Terus yang kedua, saya mau tanya tentang hakikatnya sholat daim dan bagaimana hukumnya orang yang melakukan sholat daim tapi tidak pernah melakukan sholat secara syariat. Itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekarang musim haji. Orang Indonesia banyak yang napak tilas ke Mekah. Yang saya tanyakan pertama, kalimat perintah haji bukan kepada orang muslim atau mukmin, tapi walillahi 'alan nas. Berarti di non muslim juga bisa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak iklan jalan ke sana ke sini menawarkan surga. Padahal di surat Al-Anfal saya temukan ayat 35, orang yang sholat di samping Ka'bah itu tidak lebih dari siulan dan tepuk tangan. Tunggu adab atas kekafiranmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita meninggalkan Arafah, di surat Al-Baqarah ayat 198 ada perintah Allah, jika engkau sudah meninggalkan Arafah, bertolak dari Arafah, ingatlah kepadaku di Masy'aril Haram. Yang saya tanyakan, Masy'aril Haram itu apa? Karena di Saudi sana hanya sebuah masjid di Musdalifah. Demikian, terima kasih. Terkait masalah haji, panggilan. Ya ayyuhan nas nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini panggilan secara hakikat itu sebetulnya adalah terkait sebab ruhaniyah kita berkasih mesra dengan hayatatun dunia. Tapi secara syariat, mengapa itu yang dipanggil adalah orang-orang, tidak hanya orang mukmin yang dipanggil mukmin. Itu kan secara syariatnya. Wujudnya yang kesana itu hanya orang mukmin. Pandangan syariat. Oke. Itu kita maklumi, Pak. Kita maklumi. Tapi kalau mau untuk melihat pandangan hakikat, ini bersifat universal, artinya seluruh umat manusia. Oke, mungkin kita bicara tentang bertemu terhadap Tuhan, bertemu terhadap sejatinya Tuhan. Itu bahasanya itu adalah kalimatnya Rob. Wa man kana yarju liqa'a Robbi. Rob itu kan Tuhan. Berarti untuk seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum.
A'budu ini boleh diartikan menghadap. Ada yang mengartikan bahasanya menyembah secara syariat berarti sholat. Oke, itu pandangan syariat kita terima. Karena pendidikan syariat seperti itu. Tapi pandangan hakikat, a'budu itu menghadap. Menemui Allah. Menemui Tuhan. Mana yang dimaksud Allah? Kalau di dalam Rob bihi iki kan ai nek tafsir nangane syariat nangane wong Islam kan ai Allah lah gitu dah. Tapi boleh dong itu diartikan selain agama Islam. Namanya bukan Allah. Boleh-boleh saja. Wong bahasanya isim nakirah, Rob umum. Tuhan. Berarti semua agama boleh. Cuman caranya untuk kembali, untuk menghadap dan bertemu kepada yang memanggil kita, caranya umat Islam secara syariat, dohir, dengan selain agama Islam, silakan berbeda. Monggo, silakan berbeda. Kalau bahasa saya sih nasional, Pak. Boleh Allah temui tidak hanya lewat di dalam sholat 5 waktu aja, tapi boleh jenengan temui Allah itu di segala hal aktivitas apapun. Saya tidak fanatik, enggak, segala hal apapun. Sebab kalau kita sudah masuk di ruangan Rob, Allah itu boleh dengan bahasa apapun. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus. Bahasa Madura bisa, Pak. Allah ya paham bahasa Madura. Buktinya, keakuan diri hidup dalam diri jenengan paham. Apa katan? Makan. Jenengan tak paham toh? Lah paham jenengan iku menunjukkan Allah paham. Mengapa di situ Anas untuk haji itu? Haji dalam hal ini saya artikan adalah pertemuan antara yang memanggil dan yang dipanggil. Jenengan dipanggil Allah lewat makan. Oke, bentuknya apa? Lapar. Itu panggilan. Bagi umat siapapun, manusia siapapun, agama apapun, mesti lapar. Berhubung jenengan itu mengerti tentang ilmu untuk mengesahkan Allah. Dalam Islam dikatakan ilmu tauhid. Maka Anda akan bisa bertemu Allah dalam waktu di saat jenengan tandanya bagaimana? Kalau itu bertemu, keakuan diri dalam hati sudah tiada, semua keakuan Allah yang terjadi. Udah nikmatnya luar biasa di situ, Pak. Nikmatnya luar biasa. Gak akan pernah menyalahkan teori orang lain. Pun itu maksudnya ya. Terus yang kedua tentang safar. Apa tadi? Surat Al-Anfal ayat 35 yang di dalamnya oh gitu. Mohon maaf nggih. Sekali lagi bukan bermaksud saya adalah menyalahkan saudara-saudara kita yang ada di Makom Am, yang ada di sana. Enggak. Itu memang hukum syariat, memang karakter kita seperti itu. Mengapa dikatakan di situ seperti orang yang bersiul? Karena di dalam diri kita ada sifat munafik. Ada sifat munafik. Apa sih munafik itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir tapi wa mahum bimu'minin. Kita
Kita mengucapkan beriman pada Allah secara bilisan. Estu Pak. Dan hari akhir. Tapi sebenarnya wa ma hum bimu'minin, kita itu bukan orang yang dikatakan orang yang beriman. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Anfal ayat 3 tadi, 35 kita dikatakan bersiul ya, guyon Pak. Apa maksudnya? Gini Pak, ketika kita menghadap Allah yang katanya haji di situ, apa yang ada di dalam isi hati kita adalah surga, pahala. Berarti samawati wal, bukan ini wajah tu wajah. Ini menurut pandangan hakikat. Mengapa harus dikatakan? Supaya kita yang berkarakter seperti itu pindah meningkatkan kewajian. Ingat, mungkin di dalam hikam juga dijelaskan tentang golongan al-ubad. Ahli ibadah ada macam 3. Pertama, al-ubad itu ketika melakukan ibadah, termasuk haji, ya, itu biar dipandang orang, dilihat akhirnya jatuhnya biar diwahkan Mohon maaf, Pak G, mohon maaf. Yang kedua, kita sudah lepas dari yang pertama. Yang kedua, kita masih punya tendensi dari Allah hadiah, pahala dan hadisnya jelas loh Pak. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Ini kan masih makhluk. Kata beliau Syekh Ibnu Athaillah, kilahuma madmumun. Itu masih dicaci Allah. Maksudnya jangan begitulah. Naiklah satu tingkat gitu. Naiklah satu tingkat lillahi ta'ala. Hanya karena Allah. Dikatakan karena Allah, apapun yang terjadi di sana, hati jenengan harus ada rasa, harus ada iman, sumbernya hanya dari hidup keakuan diri Allah ini. Gitu Pak. Maka itu tidak bersiul. Jikalau tidak seperti itu, maka laksana kita bersiul karena munafik. Lesan kita mengatakan aman tu billah, tapi hati kita imannya tidak pada Allah. Wah, sampean itu bingung Gus. Udah, kalau bingung taruh aja dulu, santai, kita ngopi ya, kita rokokan, nyantai aja. Udah, coba jenengan ingat-ingat bagi jenengan yang belum paham ya, yang belum seiman dengan apa yang gue katakan. Keterangan ini jangan dibuang, taruh aja di lemari dulu, karena kita belum paham. Nanti aku yakin ini sampean butuhkan. Kalau jenengan sudah masuk di pintu keimanan ini, mesti bilang gitu, bilang gini, oh iya bener mau gendeng dia ya, gitu. Dulu saya dikatakan orang gila. Loh, kok bisa saya katakan? Iya, mohon maaf lah. Saya setelah haji 2004, dulu itu masih daftar sekarang langsung bisa berangkat Pak. Kalau sekarang ada permainan ini mohon maaf, saya ngeritik aja. Kasihan saudara-saudara kita yang menunggu berpuluh tahun, terus jebule ada oknum yang menjual haji yang reguler pada haji plus. Mohon maaf ya, mohon maaf, ini sudah terendus. Kasihan saudara-saudara kita menunggu berpuluh tahun, haknya diambil oleh seorang oknum, dijual langsung Pak, berangkat, tapi mahal. Kasihan saudara-saudara kita yang menunggu sekarang berapa puluh tahun, 22. Yes, makanya mungkin lewat medsos ini barangkali didengar oleh presiden terpilih,
sekali lagi saya mohon untuk dibantu masyarakat tentang reguler ini, ya, karena belum tentu kita menunggu kita menangi Pak ya, kebanyakan sudah mati, belum sampai sudah mati. Tolong untuk diupayakan bagaimana caranya pemerintahan untuk berlaku benar dan menindak oknum-oknum, akhirnya masyarakat ini lekas berangkat. Bapak Ibu, kembali kepada bersiul. Terus bagaimana caranya kita supaya tidak masuk dalam golongan bersiul itu? Mau dan tidak mau, terimalah ajaran para tabi'ina sholihin, guru akhirat kita, yang menerangkan, mengajarkan tentang dinut tauhid ini. Pun hanya itu Pak jawabannya. Kalau ini selama kita tolak, maka selama itu hati kita masih terisi selain Allah. Terus yang ketiga apa tadi Pak? Arafah ya, Mas'alil haram. Itu apa maksudnya Mas'alil haram secara hakikat? Gini, kita sebelum di mahsyar, kita kan di Arafah ya. Sampai yang sudah pernah haji di Arafah kan kita wukuf. Itu sebetulnya wukuf itu adalah kita kholwat Pak. Ya, kita mendiamkan seluruh selain Allah. Ini ada kaitannya dengan ayat faktulu anfusakum. Kita wukuf itu sebetulnya hakikatnya itu kita meredam keakuan makhluk selain Allah dalam diri kita. Sebab munculnya sifat tercela, hasud, riya, takabur itu bersumber dari pengakuan kita Pak, sebagai makhluk. Makanya harus wukuf kita. Lah, fungsi daripada tujuan wukuf kita itu meredam, melerapkan, menenangkan keakuan kita. Masya Allah yang sudah masuk di dalam diri kita, kita jinakkan. Setelah itu barulah kita akan menghadapi yang jenengan maksud mau tadi apa? Masy'aril haram. Itulah maksudnya pertemuan terhadap Allah itu di situ. Makanya di situ tidak ada lagi kecuali jamarot. Ada proses jamarot di situ. Apa? Inilah detik-detik kekalahan nafsu di situ. Detik-detik keakuan diri lepas itu di situ. Makanya saya katakan seseringlah kita untuk menafikan diri kita yang disebut dzikir ketika kita itu berdiri atau duduk atau berbaring. Sebetulnya kita hakikatnya yang melakukan haji ini. Hakikatnya loh Pak nggih. Tapi jangan diomongkan dulu mengapa kesana syariatis cukup ini haji hakikatnya. Nanti tambah runyam nanti ya. Jadi kita harus wukuf dulu, kita harus kholwat dulu untuk pelepasan diri. Tujuan kholwat atau uzlah kan itu meninggalkan keramaian. Berarti keramaian ini apa? Masya Allah kita tinggalkan. Udah, itulah uzlah. Itulah uzlah. Itulah wukuf maksudnya itu. Otomatis di dalamnya itu kan kita nanti akan disuruh untuk balang jumroh. Bismillahi Allahu Akbar. Sejarah Nabi Ibrahim kan sebelum beliau berkorban menyembelih Ismail, Nabiullah Ismail kan digoda oleh iblis. Akhirnya kalahnya iblis diantem batu lah, ngeten nggih. Iku aslinya maksudnya adalah kita itu menghantam dengan la ilaha illa ana tadi. Udah, barulah dikatakan Mas'aril haram, atau ada yang mengatakan min asrofil majalis. Itulah tempat yang disucikan. Berarti boleh dikatakan Baitullah, tempat
rumah Allah. Bukan maksudnya Allah duwe omah, punya rumah, enggak. Artinya hati jenengan ini sudah tidak ada lain kecuali isinya hanya ingsun Allah. Kalau bahasa Nabi Musa itu fakotistam sakabil bilwadil muqaddasit atwa. Tempat yang disucikan disebut atwa, lembah yang disucikan atwa. Makanya Musa, lepaskanlah kedua sandal kamu sebab kau mau masuk lembah yang disucikan, disebut atwa. Ini surat Toha, Pak, antara ayat 11 sampai ayat 14. Nah, ternyata yang dimaksud sandal ini adalah syirik jali, syirik khafi, ya tah. Yes, kalau bahasa kita, kalau masuk ke masjid sandal dua harus dilepas. Kita akan bisa bertemu Allah atwa. Nek cara jenengan Mas'adil Haram ketemu Allah, ya harus dilepas itu. Caranya harus wukuf. Yaitu faktulu anfusakum. Iki cara ekstrim, Pak. Zamannya Nabi Musa itu ekstrim, faktul anfusakum. Macetuk niki. Gitu, melepaskan keakuan dan muncul akunya Allah. Ya aku ya Allah, ya aku ya Allah. Allah ya Karim. Nggih. Ada lagi? Maka nggih. Nanti kalau 5 orang bapak-bapak, nanti setelah itu ibu, Pak, nggih, kita kasih kesempatan 5 bapak, habis itu ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perlu digarisbawahi dulu, Gus. Yang saya tanyakan adalah menuju jalan pulang. Ini contoh secara jasmani, Gus. Saya berangkat dari Situbondo menuju ke Surabaya, itu harus melintasi beberapa kota. Misalnya Probolinggo, Grati, Pasuruan, dan seterusnya. Nah, kita kembali ke ini konon katanya, Gus, ya. Katanya ini alam itu berlapis 7, bahwa kita ini semua pernah mencicipi di alam ketuhanan, yaitu alam ahadiyah. Lanjut ke alam ahadiyah, wahda, wahidiyah, terus ke alam roh, alam misal, ajsam, sampai ke alam insan. Nah, ketika kita mau pulang, Gus, secara tata krama, apakah langsung pulang ke Allah, apa lewat ke alam yang tadi tuh, Gus? Mungkin perlu penjabarannya, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika wa inna ilaihi raji'un, tergantung Allah kita diperjalankan yang bagaimana. Apakah kita harus melihat, mengalami alam-alam sab 7 itu tadi atau tidak, urusan Allah. Kalau bahasa saya sederhana, kita menghadapi alam yang di situ disebut diringkas 7 tadi, alam mukasyafah. Dikatakan alam mukasyafah, alam di mana kita masih bertemu selain Allah. Apakah ketika kita pulang harus mengalami, melewati dan bertemu alam-alam tersebut? Itu urusan Allah. Bahasa jenengan kholwat suluk untuk wusul, apakah harus Allah menterjadikan jenengan bertemu terhadap alam-alam itu seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj? Jawaban saya, tergantung Allah. Tergantung.
jenengan andai kata membawa ilmu toyul arti. Toyul arti itu ilmu ngelempit bumi. Siti Bondo sampai Surabaya ku hanya 1 jangkah. Apakah 1 jangkah itu melewati alam-alam itu? Ya, tapi enggak melewati. Ngelewati tapi enggak Waduh, tambah bingung mana saya. Artinya tidak melewati, jenengan tidak diterjadikan untuk melihat alam-alam itu, atau jenengan dari Situ Bondo, Probolinggo dan seterusnya enggak melihat itu. Ngoten. Ada yang pernah belajar toyul arti? Nggih. Kula getun, Mbah. Nate tapi getun. Nggih. Karena karmae mangkel kali kula dijatuhno nang Bengawan Solo. Getun kula. Ketemu getunnya itu kalau sudah melewati baru alah. Gini. Jadi bisa jadi itu nanti Allah tidak menterjadikan, bisa jadi menterjadikan. Hanya Rasulullah dawuh, kalau barki kembalimu seperti kilat. Bahasa kita toyul arti. Monggo, mboten napa-napa. Saya tidak menyalahkan jenengan ketika khalwat Solo itu terus dihadapkan Allah berbagai alam di dalamnya. Karena itu wewenangnya Allah. Dan Allah punya maksud. Allah punya maksud. Bukan perkara selamanya alam mukasyafa itu sebagai penghalang. Boten. Terus bagi siapa? Bagi yang tidak penghalang. Bagi jenengan yang mengerti tentang insanul kamil. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Jadi jenengan gak tenguk-tenguk ning gunung, lanjut terus sampai tujuan jenengan, sampai pada Allah. Ada yang tidak diperlihatkan, diterjadikan, jenengan ketemu di dalam isinya alam mukasyafah. Kan gini Pak, ada 3 tuh. Mukhadoroh, mukasyafah, musyahadah. Musyahadah berarti wusul. Cara jenengan ketika sholat langsung diletakkan Allah musyahadah. Siapa yang bisa protes? Jadi saya katakan, ya iki toyul arti, faktulu anfusakum. Lepaskanlah akal kita dari urusan dunia, disertai hati pelepasan diri. Mungkin bisa dibuka Al-Baqarah 54 misalnya kecoi. Dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Lebih baik seperti itu di hadapan Tuhan, karena umur kita tinggal sedikit. Udah langsung aja. Tapi ya itu Pak, mohon maaf. Akhirnya itu seakan-akan tabrakan dengan hukum syariat. Tapi jenengan nanti tidak akan bingung dan tidak akan diperjalankan rohaniyah ini dalam jalannya nafsu, nggak akan. Pasti jenengan akan secara perjalanannya itu siratal mustaqim, lurus terus. Urusan orang lain menyalahkan, monggo, itu hak orang lain. Sing penting jenengan lekas sampai. Memang biasanya harus mengalami
alam-alam yang jenengan sebat tadi, yang panjenengan sampaikan tadi, sampai insanul kamil atau makom musyahadah. Tetapi Allah mampu, dan Allah juga maksud tersendiri manakala jenengan tidak dilewatkan atau tidak diterjadikan pertemuan di alam mukasyafah. Kita nggak bisa menolak dan tidak bisa kita protes. Bisanya kita itu oke, mengikuti arus saja. Oke. Itu Pak jawaban saya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Semua itu in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu ada yang protes gini, Pak. Pasti ada. Iya, kalau itu nabi dan rasul. Kalau kita umat yang paling jelek, ya nggak mungkin. Ya sudah, walaupun gak percaya kalau Allah mampu menghendaki siapapun, nggak apa-apa nggak percaya. Yang penting pesan saya, ojo nyalani Allah. Jangan percaya, jangan ada tidak percaya. Anda tidak percaya kalau Allah itu mampu segala hal apapun. Sekarang aku tanya, Allah dulu dengan sekarang sama enggak? Kalau enggak sama, nyon sewu, mungkin makolan jenengan bener. Tapi kalau Allah dulu dengan sekarang itu sama, siapapun yang dikehendaki monggo kersa, itu urusan Allah, kita nggak usah masuk ke ranahnya Allah. Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Nggih nyun sewu, jenengan nggih mboten kula salahno karena pandangan jenengan memakai pandangan syariat. Tidak ada yang dimaksumkan kecuali Kanjeng. Tidak ada nabi dan rasul yang dimi'rajkan kecuali Kanjeng. Ya udah enggak apa-apa. Ngoten nggih. Nggih, wonten melih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Pak Sani Sugus. Ya, seperti jalan ke Surabaya juga, tapi ini lain. Jalannya melalui, katanya sampean juga ya, ini yuhabiki ya, Allah berngomong kan gitu kan. Iya, ngomong diri. Terus ikan ndak sekolah, serahkan baju-baju ke Allah, maksud tak gitu. Gus juga yang cerita, saya dengarkan di YouTube itu. Terus ya sekarang tidak diceritakan, tidak apa-apa ini, tapi yang penting ini Gus, mau masuk zona berikutnya, ma'rifatullah dalam rasa, itu yang penting saya. Iya, sudah itu lewat Surabaya, Jakarta sudah lewat ini, melalui jalan-jalan seperti tadi itu dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makrifat lewat rasa. Rasa itu apa sih? Iman, ya. Jenengan memang kalau toh pingin sekali lebih cepat sistem kita dari atas turun ke bawah, tidak ke bawah ke caranya betul makrifat lewat rasa. Ini tidak dibutuhkan ilmu-ilmu apapun. Ilmu-ilmu harus pandai baca Quran, nggak usah. Al-Hadis, As-Sunnah, nggak usah. Harus paham ilmu fikih. Gampangan ngomong, ilmu syariat kita itu walaupun nol, nol botol nih loh, nggak tahu apa-apa, nggak butuh itu. Cukup dalam hati jenengan ada rasa, munculkan
rasa dalam diri jenengan bahwasanya hidup dalam diri jenengan itu adalah Allah. Prakteknya bagaimana? Yaitu tadi yang aku katakan. Sesering mungkinlah jenengan itu berdiam diri atau wukuf akan lepas hati, lepas keakuan diri makhluk apapun. Akhirnya keakuan Allah dalam diri jenengan mesti akan muncul. Kalau nggak muncul, paksa muncul. Cuman tadi saya katakan, itu sah muncul tatkala keakuan diri sudah tiada. Pun cepat nih. Nanti kan ada proses dalam hati jenengan itu maksud gitu Pak. Nanti jenengan dimasukkan alam sing peteng, gak usah jenengan takut. Udah, pun jangan keluar dari situ. Udah, ikuti terus. Nanti mesti padam. Kalau sudah keluar namanya padam. Minad dzulumati ilan nur. Udah, pasti jenengan nggak akan pernah mau keluar. Jikalau memang tidak dikeluarkan, akhirnya ya sudah, kita ikut aja sampai sudah. Betul, itu nanti ada dua Pak. Tidak dikeluarkan dalam keadaan kita sudah dijemput kematian, kita dikeluarkan tetap ruhani hati sampai dalam keadaan terus terang benderang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan. Udah, walaupun jenengan dikembalikan lagi, posisi hati sampean selalu terang benderang. Jadi selalu makrifat pada Allah. Selalu makrifat. Jadi inilah yang dimaksud amal yang berlandaskan wujudu siril ikhlas. Amal itu bernyawa. Amal sampai bermakrifat. Yo ini lupa. Yang bahasa syariat Allah katakan di dalam kitab Ihya, ceritanya Imam Ghazali, bukan sholatmu Ghazali, bukan karena ibadah-ibadah yang lainnya kau kumasukkan ke rahmatku, bahasa syariat surga, hanya karena ketika saat kau menulis mushaf Ihya, kau biarkan yang namanya lalat meminum mangsi di asbab. Sepele Pak nggih. Padahal itu tidak sepele. Beliau makrifat pada Allah. Ada lagi, sepanjang hidupnya 21 melakukan zina. Tapi mengapa? Gara-gara meminumi anjing haus. Ghafarallahu laha min dzunubiha wa kafir anha sayyiatiha. Ayo, hanya sepele lah. Padahal perilakunya kan, kalau kita bicara zina kan sudah mentok Pak nggih. Tapi mengapa di situ kok ya? Gara-gara ngombeni guguk anjing haus. Jangan yang dimaksud mengasih minum itu bukan makrifatnya itu pada saat itu. Terus apalagi jenengan iki segala amal itu selalu rasanya ikhlas selalu ada. Wah, luar biasa ini. Bapak Ibu, jadi jenengan yang paling penting jadikan rasa sebagai pijakan jenengan jatuh pada ahad. Caranya yaitu tadi, udah jenengan ikuti mawon. Udah, kapanpun dalam keadaan apapun jenengan dilatih. Kalau kita itu duduk karena memang umur kita sudah tua Pak ya, kadang
punggung ini terasa sakit kalau kelamaan, ya dah, udah sambil berbaring aja, udah sambil berbaring, mudah sekali kok. Allah tidak memberatkan. Nantilah jenengan sampean rasakan, nanti terjadi magnes dalam hati jenengan, masuk di dalam alam gelap ataukah langsung terang, urusannya Allah. Alam gelap berarti alam mukasyafah, alam terang berarti musyahadah. Urusannya Allah udah. Disuruh nikmati gelap dulu, monggo. Langsung terang, monggo. Yang penting jangan takut, udah aja. Ada lagi? Kasih bapak dulu. Monggo, bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar di majelis taklim, sebuah pengajian yang mana disebutkan bahwa semua ulama-ulama hakikat sepakat semuanya itu. Apa yang disepakati? Bahwa Al-Quranul Karim yang turun kepada Nabi Muhammad itu tidak ada suara, tidak ada tulisan. Itu semua ulama-ulama hakikat itu sepakat semua. Pertanyaannya, Gus, kok bisa Nabi Muhammad itu paham, ngerti, tahu betul, padahal tidak ada suara, tidak ada tulisan yang turun kepada Nabi Muhammad? Biar kami tidak salah persepsi, biar kami tidak salah berpendapat, biar kami tidak salah berkeyakinan, mohon dijelaskan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah firman Allah yang tersirat. Ya. Sebelum tersurat, beliau terlebih dulu sudah mengerti apa yang tersirat. Mungkin kalau boleh saya katakan, itulah Al-Quranul Qadim. Sebelum turunnya wahyu Allah yang tertulis mulai dari Jabur, Taurat, Injil, terakhir Al-Quran, itu sudah ada. Dan seluruh jenengan arwah itu ngalami. Seluruh arwah pada diri kita semuanya itu ngalami. Mana dan kapan mungkin kita bisa untuk mengambil dalam satu firman Allah dalam Al-Quran terkait alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu belum ada tulisannya, belum ada tulisannya. Itu dialog langsung jenengan dengan Allah. Nah, tidak jauh berbeda apa yang dimaksud dari beberapa ahli tahqiq. Ahli tahqiq tadi adalah ulama-ulama hakikat ya, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sebelum Al-Quran itu diturunkan, beliau itu sudah paham terkait masalah Al-Quran yang tidak bersuara dan tidak itu maksudnya adalah yang tersirat. Lah, ayat-ayat yang tersirat itu, kalau boleh saya katakan, itu juga di dalam tertulis dan tercipta. Tercipta contohnya
isi daripada apa di dunia. Satu contoh, Allah kasih pelajaran kita tentang masalah tanaman kelapa. Kita menanam paling tidak 25 tahun baru berbuah. Di situ apa maksudnya? Apa sepet ya? Apa kulitnya itu apa namanya? Sepet ya, oke. Terus masuk ke dalam lagi apa? Batok. Itu bentuk pandangan maksud daripada makom-makom syariat thariqah. Masuk ke dalam lagi degan, kelapa ya. Oke. Hakikat. Lah, nyatanya hakikat wujudnya makrifat. Itu rasa di dalam kelapa itu berarti kita sebut santan ya, santan. Ini kan sebetulnya ayat yang tersirat yang ada di dalam tercipta. Coba nanti kalau saya sudah membahas isi semua daripada Al-Quranul Qadim di dalam Al-Quranul Karim, entah kapan, mesti geger nanti. Pasti geger. Contoh, tak buka mulai awal surat Al-Fatihah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap huruf ini akan mengandung makna tersendiri. Apa ba, apa sin, apa mim, digandeng jadi satu menjadi isim, nama. Apakah nama yang dimaksud yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim? Bukan. Mungkin sedikit aja. Jadi bahasa saya tidak Bismillah, jorok, makna tersirat bidatillah. Ya wujudnya Allah itu berupa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Geger enggak kira-kira? Sedikit aja. Ini masih hanya beberapa kalimat aja. Hanya satu ayat. Apalagi kalau nanti kalau sampai masuk pada ayat yang di dalam kisah no apa. Tapi tetap itu nanti tetap bebas. Urusan umat manusia terima atau tidak saya membuka Al-Quranul Qadim. Saya pikir buri, saya pikir buri udah. Dampaknya pasti antar tahum amlan tundirhum layu, pasti layu minum. Tapi sedikit sekali yang nantinya percaya. Nggak apa-apa, semuanya itu semata-mata untuk supaya umat Islam khususnya dan umat manusia naik tingkat di mata Tuhannya itu. Umpama kita umat Islam biar gak iman aja, biar ihsan ada di situ. Berhubung banyak yang salah faham, akhirnya menjadi tidak faham, muncullah gejolak-gejolak. Ya udah, apa-apa. Jadi betul Pak, niku ulama ahli tahqiq, ahli hakikat sepakat terkait masalah wahyu yang Allah jatuhkan pada Rasulullah berupa Al-Quranul Karim itu tidak tertulis, tidak bersuara bila ismin wa kalamin wa lafdin. Maksudnya apa? Itu Al-Quranul Qadim. Itulah kalau sekarang ayat-ayat Allah yang tersirat di dalam hati. Lah, Al-Quranul Qadim itu ada di mana? Hanya ada di dalam hati seorang hamba yang Allah kehendaki. Siapa? Hati yang sudah mukhlishina lahuddin. Hati yang sudah bersih dari segala hal apapun selain Allah. Akhirnya tampak
dan nyata. Keluarlah ini berupa keterangan. Dan keterangan inilah yang dibutuhkan umat manusia. Mestinya begitu. Sehingga ketika jenengan membaca Al-Quranul Karim, itu maksud hakikatnya itu paham. Mungkin jenengan buka dalam surat Ali Imran ayat 7. Di situ disebutkan terkait masalah firman wahyu Allah yang bertafsir muhakamah dan mutasabihah. Apa muhakamah? Tafsir-tafsir yang jelas, yang secara syariat harus kita ikuti. Jelas contohnya apa? Contoh misalkan udah yang namanya sholat wajib dilakukan, ya jelas sudah. Puasa, haji jelas. Tapi ada al-mutasabihah. Lah ini Pak, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, disebutkan yang mengerti maksud takwilane, artinya ayat-ayat yang bersifatkan mutasyabihat ghaibiyah itu maksudnya kemakrifatan, cuman Allah. Barang siapa yang hatinya condong mengikuti itu, maka tersesatlah dia. Nah, siapa yang dimasukkan tersesat buat siapa? Yang mengikuti siapa? Gini Mbak, kita akan mau melaksanakan yun sewu, tiru-tiru orang yang jadab sungguhan, kita niru-niru. Wong kita nggak ngerti kok, malah kita yang kesasar. Jadi kalau ada di situ sudah nggak niru-niru, nggak boleh. Hanya Allah, maksudnya hanya Allah gimana? Kalau di dalam diri jenengan sudah kefanaan diri jenengan, berarti sih ngerti siapa? Allah. Betul toh? Termasuk di dalamnya ayat mutasabihat alif lam mim. Makanya sampai buka tafsir apapun yang bersifatkan muhakamah, apakah tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir, jawabannya cuman begini. Yang tahu al-muraduhu bihi illallah, yang tahu cuman Allah. Ya sudah gitu aja. Memang ini mutasabihat, yang tahu cuman Allah. Makanya lepaslah keakuan diri jenengan, baru nyoto Al-Quranul Qadimnya. Oke. Untuk boleh ada lagi? Bapak kurang setengah, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Gus. Yang pertama, sepanjang saya mengikuti pengajian jenengan, bahwa manusia itu tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu kecuali dari izin Allah. Artinya dia tidak punya kehendak kalau Allah tidak mengizinkan. Tapi ketika saya pernah ikut suatu Zoom, di situ dikatakan bahwa manusia punya free will, artinya punya kebebasan berkehendak untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini kan ada kontradiksi Gus, yang saya bingungkan dari pendapat sisi apa tadi, Qadariyah dan Jabariyah kalau nggak salah Gus. Saya bingung itu. Penjelasannya bagaimana Gus untuk mematchkan dua pendapat itu gitu loh. Yang kedua, di Al-Quran disebutkan barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmatnya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara bersyukurnya kita dari pandangan sisi hakikat dan ma'rifatnya Gus. Matur nuwun Gus penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua makalah itu tidak akan ada kontradiksi dan tidak membingungkan kalau kita pakai dua kacamata. Dua makalah itu tidak akan ada gap kontradiksi jikalau kita
pakai dua kacamata, satu kacamata pandangan hukum syariat dan yang kedua hukum hakikat. Satu dikatakan hukum hakikat benar. Kalau manusia itu tidak bisa punya apa-apa. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. La haula wa la quwata illa billah. Jelas hakikatnya. Tapi kalau pandangan syariat, ada istilah hak manusia itu. Hak memilih. Seakan-akan kita punya hak memilih. Ini benar menurut syariatnya. Benar. Sehingga kita itu, manusia itu punya hak memilih beriman atau tidak beriman. Inilah letak berlakunya hukum syariah. Dan ini proses yang kita alami. Kapan itu? Sejak kita masuk dalam dunia akil balik atau dewasa, memang seperti itu, Pak. Berarti benar makalah ini miturut hukum syariat. Nah, sebab syariat itu kacamatanya memandang makhluk. Contoh, siapa BB yang ngasih belanja jenengan? Ya pamanmu. Ini benar miturut pandangan syariat. Karena syariat memandang makhluk. Makhluk punya hak untuk memilih, untuk mengatakan benar miturut pandangan syariat. Bahwasanya manusia itu ada pilihan. Diterangkan kok di dalam Al-Quran, ada surga, ada neraka. Ya dah. Jikalau sami'na wa atokna surga, sami'na wa asoina berarti neraka. Ini kita bicara di pandangan syariat benar, sudah benar. Tapi harus kita metkan ke hakikat. Kita metkan. Kita gadukkan ke hukum hakikat bagaimana. Dijelaskan di dalamnya bahwasanya manusia itu tidak punya hak apapun. Itu dijelaskan semata-mata supaya kita itu turun dan mau lekas menuju akhirat, gitu loh, Pak. Aslinya ada di situ. Kalau sudah di akhirat, maka berlakulah hukum bahwasanya selain Allah tidak punya hak apapun. Akhirnya dalam hati ngomong, ya yang kasih uang saya ya Allah. Tapi lisan berkata paman. Berarti ini sinkron. Menurut syariat ya tidak tabrakan. Hakikat hati jenengan berakhlak ilahiyah, datang Allah tidak dolim. Betul. Nah, bisanya sinkron itu di situ. Ini tidak akan pernah sinkron, Pak, manakala hanya pakai kacamata satu saja. Kacamata satu syariat aja, ya jelas tabrakan. Gap. Kalau kita pakai kacamata hakikat saja, jelas gap. Biar gak gap. Biar gak gap loh ya, biar gak gap. Jenengan ini secara dohiriyah sifat basariyah, secara batiniyah sifat basiroh. Titik. Yaiki corot orang itu membawa pacul diletakkan di rumah, ya dah, ditakoni buat apa pacul ini? Buat mencangkul biar bermanfaat. Aslinya yang bermanfaat itu bukan paculnya, tapi innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala hal apapun. Oleh karena adanya
Allah itu di dalam pacul, maka seakan-akan pacul itu bermanfaat. Padahal dikatakan dalam surat Maidah kalau nggak salah ayat berapa saya lupa, bahasanya gini, malakum dzarrau wala naf'an. Perkara selain Allah itu tidak bisa mendatangkan mudorot atau manfaat. Pacul mboten saged, tidak bisa memberikan manfaat berupa menggemburkan tanah. Tapi bahasa syariat, iya, sebab wujudnya ya pacul. Bahasa hakikat bukan. Ya Allahnya, diwujudnya Allah, ya pacul. Dohir, ngoten lho. Bingung ya? Boten bingung. Lagilah mungkin dalam surat Al-Qasas ya 56 kalau nggak salah ya. Ini langsung Rasulullah loh ya, nggak main-main loh ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kaum Muhammad, ini Allah loh ya, langsung Rasulullah, mukhotobi langsung Rasulullah, kan nggak main-main Pak ya. Kah kembali kepada Rasulullah. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang lain sekalipun orang dekatmu, orang yang kau cintai, istri, anak beliau, sahabat dekat. Loh, terus siapa yang memberikan petunjuk kita? Lah ya, ditegaskan walakinnallaha, lan tetapi ini, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah, yang Allahnya ada di diri beliau Muhammad. Terhadap siapa? Mayyasha, hamba yang dikehendaki. Kalau kita bicara mayyasha, yang Allah kehendaki, apa harus orang dekat? Tak mboten tahu. Seluruhnya. Inilah yang kujadikan ayat dasar hujah. Jenengan bibinau taklim lewat YouTube jauh dari saya. Nek Allah menghendaki Anda untuk faham dan sampai ke makrifat, sah sudah. Udah. Karena bukan saya. Semuanya Allah. Udah. Tentang syafaat juga begitu. Az-Zumar ayat 44, Rasulullah disuruh mengatakan, Muhammad, kul, katakan Muhammad, lillah asy-syafa'atu jami'an, tentang syafaat seluruhnya itu milik Allah. Katakan Muhammad, syafaat itu milik Allah, bukan milikmu. Artinya apa Pak? Syariat ngomong Pak, kita oleh karena melihat makhluknya beliau kanjeng Nabi, seakan-akan beliau yang memiliki syafaat. Padahal Allah, yang Allahnya ada di Muhammad. Lah gitu loh maksudnya. Allahnya ada di pacul. Akhirnya pacul seakan-akan bisa bermanfaat. Lah, biar gak tabrakan Pak, ya ngomong ning secara lesan tetap ngomong pacul. Tapi cara hati jenengan keakuannya Allah. Akhirnya pacul tidak menjadikan syirik khafi datang jenengan kali kula. Kita bukan tergolong orang yang menyekutukan Allah dengan pacul. Bebas, wama ana minal musyrikin. Sebab apa kita tidak termasuk golongan yang menduakan Allah? Karena ruhaniyah kita ini wajah tuas wasiat. Ini lho Pak, wajah Allah, ini wajah Allah. Jelas nggih? Nggih, Ibu saya kasih kesempatan. Oh, yang nomor 2. Oh, bersyukur. Gitu.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksud syukur hakikatnya itu bagaimana? Supaya bisa makrifat. Sebab ayatnya, jikalau kau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, maka akan ditambah. Tapi jikalau kau mengingkari kesyukuran itu, nikmat Allah, azablah yang amat pedih yang diturunkan pada kita. Itu maksudnya syukur bagaimana? Oke, bahasa syukur kalau dalam Al-Quran wujud lafate alhamdulillah. Syukur kita pada bahasa Indonesia terima kah? Terima ngasih, menerima ngasih. Hakikatnya bagaimana? Oke. Kalau toh puji itu alhamdulillah utawi sekabai, semua puja dan puji kita lillahi, hanya milik Allah. Ketika kita secara syariat boleh mengucapkan alhamdulillah, tapi secara ruhaniah jenengan lepas diri dari segala hal apapun selain, udah, yaitu hakikatnya. Akhirnya bisa sampai makrifat. Sehingga ketika kita mendapatkan rezeki secara syar'i, entah rezeki tentang masalah jelas, kalau rezeki ijab sudah, imdad ini yang setiap saat dan waktu kita terima, kelangsungan hidup, kita sudah lepas makhluknya, otomatis keagungan Allah. Inilah hakikatnya syukur. Berarti syukur, dalam syukur bisa kita jadikan sebagai kendaraan bertemu Allah. Makanya di situ ayatnya la azidannakum, tak tambah. Berarti jenengan ditambahi fasilitas-fasilitas untuk bertemu Allah. Ibu saya kasih kesempatan, kalau ada monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mu'alaf. Saya mau tanya, orang tua saya kan beda agama. Apakah ketika seorang ibu itu mengatakan hal yang sekiranya itu dalam tanda kutip mengutuk anaknya karena beda keyakinan dengan mereka, apakah doa dari seorang ibu itu akan dikabulkan sama Allah? Itu aja Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miturut versi Al-Quran, versi ya, nanti saya ungkap dari sisi syariat dan hakikatnya. Siapa ya yang disebut mukmin dan siapa yang disebut wong sing ingkar atau disebut wong kafir? Kalau versi syariat ini, kalau menurut saya kurang puas karena masih menyalahkan orang lain. Tapi tetap saya ungkap biar jenengan nggak salah paham. Yang dimaksud orang mukmin adalah orang-orang yang percaya bahwasanya Tuhan itu adalah Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanmu lan Tuhanku. Ini kan si nama Pak ya, nama. Oleh sebab itu fa'bud. Kalau sudah masuk fa'budu harus lepas nama ini. Kalau sudah masuk ke ranah hakikat, berarti tidak boleh kita itu fanatik dengan nama. Juga tidak boleh fanatik dengan bahasa atau suku atau bangsa. Tak boleh. Harus kita parkirkan dulu. Sebab fa'budu itu adalah madepe ruh menyang Allah. Madepe ruh menyang urip lewat pangrosok, lewat iman.
Lah, disinilah Pak, iman itu bisa dibedakan antara hakikati orang mukmin dan orang kafir. Berarti tidak mendiskriminasikan individu. Enggak. Individu dalam hal apapun, agamanya dan lain sebagainya. Enggak. Karena ini sudah apa? Sudah kita tanggalkan. Kita bicara, akhirnya bicara fakbudu itu Tuhan. Tuhan. Siapakah orang yang bertuhan itu? Ya tergantung. Kita dari pandangan syariat atau hakikat. Kalau itu tadi pandangan syariat adalah orang-orang yang tidak percaya tentang apa ajaran dan isi dalam Al-Quran terkait masalah Allah. Kalau di sini maka kutukan orang tua itu tidak akan berpengaruh apapun. Mungkin dilihat dalam keterangan birrul walidain, ya. Wajib anak itu bagusi terhadap orang tua sepanjang tidak keluar dari ajaran agama. Contoh, jangan misalkan disuruh untuk tinggalkan nyun sewu ya, ini dalam pandangan syariat Quran ya, disuruh untuk tidak masuk di dalam pengajaran agama Islam. Nek miturut ayat itu sampai wajib untuk menentang. Intinya kalau kita itu dilarang untuk menyembah Allah dengan bentuk menjaga sholatnya, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Apabila kita dilarang itu, kita wajib untuk menentang. Karena beda agama, beda keyakinan di dalam versi syariat. Ini jenengan gak apa-apa, berarti kutukan orang tua terhadap jenengan itu tidak ada artinya. Bagaimana pandangan hakikat? Nah ini, kalau pandangan hakikat itu kita sudah lepas dengan ikatan-ikatan secara status dohir, agama, keyakinan nama, ini sudah kita letakkan. Terus di situ orang tua mengutuk. Pertanyaannya, ketika mengutuk itu dalam jiwa hati seorang orang tua itu, apakah sudah lepas keakuan diri atau enggak? Ini aku yakin tidak lepas, karena belum mengerti tentang pengajaran ketuhanan. Pertanyaannya gini, mohon maaf nih, ini sifatnya adalah sharing ya. Saya terhadap saudara saya yang memegang selain Al-Quran, apakah Alkitab atau lainnya. Pertanyaan gini, apakah di dalam ajaran agama saudara saya yang di luar Islam itu mengajarkan ketuhanan enggak? Artinya ketuhanan itu ilmu pengesakan untuk mengesahkan Tuhan enggak? Ada enggak pengajarannya? Ini pertanyaan gak usah dijawab secara umum. Mana tanda-tanda pengajaran ketuhanan? Adalah mengajak mendidik hati jenengan untuk tidak bersukaria hati ini terhadap selain hidup. Wes intinya di situ. Adakah pengajaran di dalam kitab-kitab panjenengan itu untuk tinggalkan selain daripada hidup itu? Kalau tidak, mohon maaf, berarti ini bertolak belakang dengan firman-firman Tuhan yang dijamin keasliannya dari Zabur, Taurat, Injil. Sebab dijelaskan di dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Al-Quran datang untuk menyempurnakan.
Mengapa disempurnakan? Apakah firman-firman Tuhan sebelum Al-Quran itu nggak sempurna? Sempurna, Pak. Sempurna. Cuman ada tangan-tangan, mohon maaf, yang tidak bertanggung jawab inilah yang akan merubah makna arti daripada firman tersebut. Akhirnya diperlukan namanya didatangkan Al-Quran. Makanya sifatnya Al-Quran adalah untuk menyempurnakan. Sekarang pertanyaannya, apakah di dalam Al-Quran itu ada indikasi perubahan? Iya, menurut pandangan hakikat. Contoh, mengapa kau membaca Bismillah kok nama? Ditekankan karena nama. Padahal itu nama adalah kulit. Aku tanya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Jenengan pernah tak membuat jangan lodeh? Pernah? Itu jelas jenengan ikut mendatangkan namanya santan. Ya tak? Apakah benar rasa yang muncul itu karena kulit? Sepertinya si bingung. Mengapa kita beriman terhadap kulit? Makanya iman kita tidak akan pernah ihsan manakala kita masih muter-muter aja di kulit. Kita tidak akan menganggap terasa Allah dekat manakala kita tidak jatuh pada hakikat makrifat. Bisa Allah jauh. Akhirnya kita sembrono, berbuat dolim, berani, karena Allah terasa jauh. Sama dengan gini, saya pakai sepeda motor tanpa helm, berani saya. Padahal ini melanggar lalu lintas, lampu merah tak sikat. Karena apa? Saya tidak merasa ada polisi. Coba kalau jenengan tahu polisi melihat kita, nggak akan berani, Pak. Nggak akan berani. Maka ditanya, ketika kita nerobos lampu merah, oh polisi yang delik, polisinya sembunyi, kita langsung ditangkap. Mengapa kamu kok berani tidak pakai helm? Karena saya tidak tahu kalau ada polisi. Iya. Dimohon maaf, saya yakin jikalau belum ada pengajaran, menurut sistem ya, belum ada pengajaran ketuhanan, siapapun kita, apapun agama kita, dalam diri hati kita masih merasa ada selain Allah. Yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Jikalau munculnya dawuh apa man jenengan kutukan itu selain daripada Allah, nggak sah, Bu, jangan takut, nggak sah. Sebab yang bisa kualat ya, yang bisa malati, yang bisa mendatangkan mudorot atau manfaat cuman Allah. Yang maksud Allah itu ada hidup dalam diri jenengan, jenengan yang sudah duduk di dalam keagungan Allah. Ingat, ada beberapa ayat dan beberapa surat yang menjelaskan, kalau nggak salah hanya 12, terkait masalah bahwasanya selain Allah tidak bisa memberikan manfaat atau menolong atau memberikan mudorot bahaya selain Allah. Yang dimaksud Allah bukan nama. Itulah subhanalladzi, zat yang maha suci yang memperjalankan Anda di tengah malam. Asrobi abdihi lailan. Berarti urip, hidup yang bukan sifat itu yang tidak bisa kami sebut. Mungkin umpama saya nekat, ya ini
Mohon maaf, singkat paham, silahkan bingung dulu. Oke. Tapi jangan dibuang keterangan ini, simpanlah dalam almari, sebab nanti jenengan akan sampai pada ini jenengan, oh iya, gitu loh ya. Oke, Ibu, jadi tidak akan ada imbas apapun tatkala itu munculnya selain dari Allah. Oke. Ada lagi ibunya dulu, barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, tentang hakikatnya bid'ah itu apakah yang dimaksud bid'ah? Karena kalau orang Islam itu melakukan bid'ah itu akan masuk neraka, Iya. gitu kan? Terus yang kedua, saya mau tanya tentang hakikatnya sholat daim dan bagaimana hukumnya orang yang melakukan sholat daim tapi tidak pernah melakukan sholat secara syariat. Itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al bid'atu dhalalah al-dhalalatu finnar. Makna daripada bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan kanjeng Nabi secara syar'i dulu. Zaman Rasulullah, mohon maaf ya, nggak ada mic ini, nggak ada, nggak pernah. Rasulullah dahar dengan sendok, nggak pernah Rasulullah itu pakai sepeda motor atau sepeda pancal, nggak pernah. Pakai mobil itu juga nggak pernah. Adanya onta, keledai atau kuda lah gitu dah. Apapun, siapa yang melakukan yang Rasulullah tidak pernah lakukan itu bid'ah. Udah, mohon maaf sekali lagi, pandangan syariat kalau kita itu bicara bid'ah khilaf sampai kapanpun, saling menyalahkan. Nggak pernah Rasulullah habis sholat terus wiritan. Ada yang begitu mengatakan. Terus ada orang yang habis sholat wiritan disebut bid'ah. Nggak pernah tahlilan, nggak pernah tiba sholawatan, nggak pernah bid'ah. Tapi mohon maaf, jenengan habis sholat terus megang HP, gak bid'ah. Kita kalau bicara dari pandangan syariat nggak ada habisnya, Pak. Gegeran terus, akhirnya bermusuhan terus. Coba mandang hakikat, apa sih yang dimaksud bid'ah secara hakikat? Udah, saya berangkat dari satu hadis yang mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Intinya gini, Pak. Pada zaman Rasulullah syariatnya dengan sekarang nggak sama. Dalam hal perilaku dohir, syariat lah berlaku dohir ini dah. Zaman Rasulullah syariatnya kalau Rasulullah kemana-mana pakai onta. Sekarang apalagi Indonesia masa pakai unta? Haji pakai unta. Nggak bisa, zamannya beda, Pak. Kita pakai pesawat, kita pakai mobil, kita pakai kapal. Jangan dipersoalkan. Rasulullah dahar dengan 3 jari. Jenengan pakai sendok. Dan jangan dipersoalkan. Yang Rasulullah tidak pernah lakukan itu gini. Apapun perkara lakukan beliau secara fisik, nggak pernah ruhaniyahnya itu jauh dari Allah itu.
Berarti kalau kita melakukan sesuatu, hati kita lalai pada Allah, itulah hakikatnya udah. Mengapa demikian? Supaya umat manusia ini, umat Islam khususnya, biar tidak ribut mempersoalkan fisik, dan juga biar ribut naik bagaimana hati selalu ingat pada Allah. Itu maksudnya. Makanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kau seperti apa kau melihat aku pada waktu sholat bagaimana. Jadi nggak pernah diterangkan sholatnya Rasulullah itu hatinya itu wajah tuh terhadap samawati wal ardh, mesti terhadap wajihiyah. Satu. Nomor dua, sholat daim. Sholat daim itu apa? Sholat yang dilakukan ruhaniyah. Hafidu ala sholawah wa sholatil wusta. Ya ini sholat daim ini. Urusan jasmani itu aktivitas apapun, ruhaniyah bila mana, wajihiyah berarti itu sholat daim, sholat hakikat. Pertanyaannya, apakah orang yang melakukan sholat daim aja terus tidak melakukan sholat syariat bagaimana? Menurut saya nggak berani menyalahkan. Saya tidak berani menyalahkan. Karena ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya memandang dari sisi hakikat, saya tidak berani menyalahkan, Pak. Karena segala aktivitas apapun yang beliau lakukan, ruhaniyahnya itu duduk di tajalli. Duduk di tajalli. Beda kalau mandang saya dari sisi syariat. Itu ayatnya juga jelas, Al-Baqarah 238, hafidu jagalah ala sholawah ing atasi ay al maktubah, yang disebut sholat 5 waktu, jagalah berarti kewajiban. Tapi lupa kita ada wassolatil wusta. Jadi di situ nggak putus, ada wawu ataf menyambung, menyertakan wassolatil wusta dan sholat tengah. Ini nek sampean lihat dari Al-Quranul Karim tafsirannya, ada ulama yang mengatakan asar dan lain sebagainya. Bukan. Lihat di dalam Al-Quranul Qadimnya, itu sholat daim, sholat yang dilakukan ruhaniyah, menghadap pada Allah. Ini makanya jangan heran kalau sholatnya sopo wae, bah kiai, bah santri, bah tukang maling, bah tukang gak maling, waktu sholat ya isinya samawati wal ardh. Gak bisa, Pak. Kawan khusyuk gak bisa. Gak usah ditutup-tutupi, konangan sendiri kok. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Apalah Pak kalau kita itu nutup-nutupi? Apa manfaatnya? Justru kita malah semakin jauh pada Allah. Orang yang baik itu bukan orang yang selalu berbuat baik. Orang yang baik adalah orang yang berbuat jelek, mengakui kejelekannya, dan untuk ke depan tidak berbuat jelek. Nah itu. Jadi Bu, kula mboten saged nyalahke jikalau kula mandang dari sisi hakikat. Mboten salah, karena dia itu memakai sistem majetubun, mungkin pakai sistem apa? Illa liya'bud. Tapi kalau si syariat harus dijaga ini. Setelah itu waqumu lillahi qanitin, jagalah itu dengan khusyuk. Nggak bisa kita sholat 5 waktu khusyuk, nggak bisa kalau al-wustonya tidak disertakan. Mboten saged. Tetap isinya wedhus sapi, apalagi nih jenenge belean ya. Yang ketepatan kita itu ada indikasi darah rendah, wedhus Pak, diharap-harap. Tapi kalau kita punya darah tinggi, sapi.
Allah ya karim. Oke, ibu masih ada? Ada lagi bu? 3 lagi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus. Mungkin saya sudah terlalu banyak bertanya. Cuman ada satu hal yang sering saya pikirkan, bahwa semua perbuatan itu kan perbuatannya Allah, Gus. Semua Allah. Terus bagaimana dengan sifat Allah yang maha adil? Sebab Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki diberi hidayah. Ada juga orang yang dimakomkan untuk tidak diberi hidayah. Terus letak keadilan Allah itu di mana? Sementara saya sering mengikuti dari para ahli ma'rifat, bahwa yang orang-orang terpilih itu hanya sekian persen aja, bahkan dikatakan hanya 1% orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan hidayah tentang ilmu tauhid atau ilmu ma'rifat. Itu pertanyaan saya, Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk dalam ayat penetapan hukum Gusti Allah itu, kita harus mengurai dulu asbabun nuzul. Mengapa kita kok hilang rasa haus? Mengapa kita harus minum? Asbabun nuzulnya karena kita itu haus. Akhirnya kita minum. Tapi kalau kita tidak minum, maka tetap kita haus. Asbabun nuzulnya. Makanya ada sami'na wa ata'na wa sami'na wa asoyna. Inilah yang ku maksud tadi, seakan-akan manusia punya hak. Punya hak. Menurut proses syariat, seakan-akan kita punya hak. Tapi jika lo jenengan lekas langsung masuk, melewati proses, artinya ke akad, semua wayang baik, wayang jelek maupun wayang bagus, masuknya satu kotak. Itu masalahnya kalau sudah ke akad lah gitu toh. Makanya katanya Abu Nawas, Gusti kula mboten pantes, saya enggak cocok kalau dimasukkan surga karena dosa saya terlalu banyak, dan juga saya tidak kuat kalau dimasukkan neraka. Berarti solusinya diampuni terlebih dulu. Ngoten lho, politiknya ngoten. Politiknya gitu. Jadi Bu, letak keadilan Allah justru satu disesatkan, satu diberikan petunjuk. Asbabun nuzulnya apa? Nah ini kita urai. Mereka yang disesatkan karena sami'na wa asoyna, mendengarkan tapi tidak percaya alias mengingkarinya. Terus yang diberikan petunjuk, mereka lah asbabun nuzulnya sami'na wa ata'na, mendengarkan, beriman, lalu mengikutinya. Lah inilah letak, kalau kita mau bertanya dan tahu letak keadilan Allah di situ. Letak keadilan Allah di situ. Padahal kita makhluk-makhluk ya sama hamba Tuhan. Mana letak keadilan? Itu tadi kita harus urai asbabun nuzulnya. Kalau kita tidak mengurai asbabun nuzulnya, maka mesti masih ada pilih kasih. Tahu pilih kasih? Adil dan tidak adil. Boleh kita menuduh Gusti Allah itu pilih kasih. Coba kalau kita masuk ke hakikat, udah, oh iya benar, Allah maha adil. Diletakkan yang namanya, mohon maaf ya, kalau mangga itu sudah tua terus rasanya itu manis, itu letak adilnya Allah. Mangga itu kecut karena muda, itu letak adilnya Allah. Udah. Jadi ada mangga itu tadi manis dan asam, itu atau kecut, itu bentuk adilnya Allah. Nah, bagaimana caranya antara asam
atau kecut sama manis itu la farqa bainahuma, tidak ada bedanya, masuk ke rasa. Kalau sudah masuk ke rasa, ketemu hidup, oh iya sudah. Sehingga miskin jenengan tidak menjadikan tambah jauh pada Allah. Mohon maaf, kayanya jenengan tidak menjadikan penghalang kepada Allah. Pun aman-aman saja. Itulah ciri kekasih Allah. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. C. Bu, ada lagi? Ibu